Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang marak di negeri kita ini merupakan sesuatu yang sangat kita tidak sukai, yaitu perkara korupsi. Korupsi sudah merajalela, bahkan bukan hanya terjadi di kalangan-kalangan atas, namun kita lihat terjadi di kalangan bawah, atau bahkan anak-anak kita terkadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji tersebut. Ini sebetulnya apa yang terjadi di sekitar kita ini? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kita sedikit membahas tentang korupsi ini, bagaimana kita mengantisipasinya supaya kita terjauh dari perbuatan yang keji ini. Kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, bahwasanya korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan menjadikan pelakunya hina di hadapan manusia. Sedangkan di hadapan Allah, maka dia adalah orang yang berdosa. Maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, atau bahkan bisa merugikan negara. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya korupsi ini banyak bentuknya. Di antara bentuk-bentuk korupsi adalah ketika seseorang merugikan keuangan negara, ketika seseorang melakukan suap menyuap, ketika seseorang melakukan penggelapan di dalam jabatannya, ketika seseorang melakukan pemerasan, ketika seseorang melakukan kecurangan, ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang berbenturan dengan kepentingan dalam hal pengadaan barang misalnya, ketika dia memiliki suatu jabatan atau memiliki satu kepentingan, atau ketika seseorang melakukan gratifikasi, maka ini semua merupakan perbuatan-perbuatan korupsi. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semua itu sebetulnya telah
Allah Subhanahu wa taala larang di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu birabbil alamin. Kecelakaanlah besar bagi orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dipinjami. Sedangkan ketika mereka menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi timbangan. Maka tidakkah orang-orang itu yakin bahwasanya sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan di hari yang besar, suatu hari di mana manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan peringatan dari Allah untuk kita manusia agar kita tidak berbuat curang, agar kita senantiasa berbuat adil, agar kita berbuat proporsional, agar kita tidak melakukan tindak korupsi. Curang, korupsi, berbuat tidak adil terjadi terkadang pada diri sendiri, terkadang terjadi kepada orang lain, atau bahkan terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang terjadi di antara sesama manusia. Seseorang bisa curang kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada lembaga yang ia berada di bawah lembaga tersebut, atau bahkan kepada negara. Maka ketika seseorang memiliki ketakwaan, memiliki kejujuran, insya Allah mereka tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan curang tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab utama atau pokok penyebab terjadinya kecurangan, ketidakjujuran adalah ketika seseorang tidak memiliki sifat as-sidqu atau sifat jujur pada dirinya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam salah satu ayatnya yang mulia dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang bertakwa agar jujur di dalam berkata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah pernah bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasaddaqu hatta yakuna siddiqan. Rasulullah SAW katakan, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan seseorang kepada surga. Dan apabila seseorang senantiasa berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka ia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab Sahih Bukhari. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslim yang jujur, ia akan memperoleh manfaat dari kejujurannya. Di antara manfaatnya adalah seorang yang jujur akan memiliki pergaulan yang luas. Pergaulan yang luas disebabkan karena kejujurannya. Orang akan percaya terhadap dirinya. Dan bersaudara dengan orang yang jujur cenderung menyenangkan. Sehingga apa? Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran ketika ia bergaul dengan orang yang jujur.
Kemudian dengan kejujuran akan mendapatkan kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram. Akan menumbuhkan sikap saling percaya, saling peduli, dan menghargai satu dengan yang lainnya. Ini akan menimbulkan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, kehidupan bernegara. Kemudian orang-orang yang jujur akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk bersikap jujur. Dan kita dipanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Ketika kita disebutkan dipanggil dengan sandangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka di dalamnya disebutkan dengan syarat kejujuran. Kemudian bahwasanya kejujuran itu memiliki ciri-ciri. Maka di antara ciri-ciri tersebut adalah bahwasanya orang yang jujur itu akan senantiasa berkata benar, bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Kemudian ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kemudian ketika seseorang tersebut memberikan kesaksian, maka kesaksiannya adalah kesaksian yang adil, kesaksian yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian seorang yang jujur itu akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu firman Allah Al-Quran, dan dia akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia akan membenarkan. Dan seorang yang jujur, dia akan senantiasa menepati janji. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengetahui bahwasanya kejujuran adalah sesuatu yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita bersikap jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Dan ini akan mengendalikan kita, mengarahkan kita menjadi orang-orang yang terpercaya, menjadi orang-orang yang bisa hidup damai, aman, tentram, menjaga amanah-amanah Allah, amanah negara, dan amanah saudara-saudara kita. Dan marilah kita berantas korupsi dengan sikap jujur kita, mulai dari diri kita, keluarga, kemudian saudara-saudara kita, sehingga terbentuk suatu masyarakat jujur yang anti korupsi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.